Happy New Year. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. I think it's not many for the English-speaking background this morning, only 1, 2. So probably before I give the sermon, as I mentioned, once in a year we will give our testimony to the Lord. Jadi saudara, pagi hari ini setiap kita, nggak setiap kita ya, nggak ada waktunya sih, kita sangat limit sekali ya, we have limit time. So if you have or you want to share your testimony during 2020, it doesn't matter what happening, happy or sad or hard time, everything. But if we already passed to 2021, that means God is good, God is great. Amin. Oke, siapa yang mau duluan? Mesti harus gerak cepat, saudara. Ya, kita karena waktu. Jadi siapa yang mau bersaksi duluan, silakan bisa datang. Ada? Nggak ada kemenangan deh 2020. Karena kesaksian kita itu adalah untuk menelanjangi iblis. Use your microphone. Yeah. Okay, shalom everyone. I'd like to do a testament for 2020. Just want to praise God for everything that I've been through and what our family has been through. And when you look at it, like some people from the outside as well, they're unfortunate. But for Christian and for me, I believe that whatever happens, God has a plan for each and every single one of us. And throughout this whole year, for me, I've never felt like I'm under stress or I'm going through a hard time. God's always there to provide for me and for my family, and I'm really blessed that we're all healthy. So even throughout this year, I've also had the chance that I can go back to my normal self, and it's praise God because it's all God's glory, So my encouragement message is never look back, because whatever God has for us, He's always planned it for us. Before we even know it, He's always planned it, what He wants us to do. And don't ever stress out, because God's always there for us, and He's always around us, like even if we're going through trouble, but He's always there for us, to protect us, for all of us. So my encouragement is just keep on moving forward and be strong in God and always keep the faith of God. Amen. Thank you. Thank you. That's great. Thank you, Pak Anwar. Thank you, Ricky. Give it to Pak Anwar. Salam. Puji Tuhan, masih diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami mungkin sama dengan kita semua ya, bersyukur kalau kita masih ada hingga saat ini. Tahun 2021 ini bukan oleh karena kekuatan kita, semuanya oleh karena Tuhan perkenankan kita boleh memasuki tahun 2021. Kami sekeluarga di tahun 2020
Sungguh luar biasa berkat yang kami alami. Walaupun keadaan ekonomi, keadaan yang terakhir akhir ini mendunia, pandemik itu melanda, tetapi kami di satu sisi diberkati Tuhan. Saudara bisa bayangkan awal Maret 2020 sudah tidak ada lagi pekerjaan. Perusahaan di mana istri hamba bekerja shutdown. Akhirnya ya tidak bekerja. Kalau dipikir ya hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan, jelas nyata memang. Sampai saat mengakhiri tahun 2020 kami itu hidup oleh karena kebaikan Tuhan saja. Hari demi hari ada saja pertolongan yang digerakkan Tuhan, menggerakkan orang yang mempunyai hati menolong orang lain dengan kasih. Itulah yang kami rasakan sepanjang tahun 2020, sehingga keluarga kami tetap komit. Tuhan itu luar biasa dahsyat, baik sekali, pertolongannya tepat pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan yang tidak kita pikirkan semua Tuhan sediakan. Benar, itu nyata. Jadi apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian pagi ini, tetaplah kita semakin teguh, semakin percaya bahwa Tuhan itu ada bersama kita saat ini. Tahun 2021 kita juga diberkati Tuhan dalam menjalani tahun 2021 ini. Kita jangan khawatir, memang pandemi ini, COVID-19 ini semakin kelihatannya semakin mencekam, tetapi di balik itu percayalah saudara, sama-sama kita diiring oleh Tuhan memasuki tahun 2021 ini. Yakin dan percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oke, next please. Ya, Ibu Movie. Thank you, Pak. Terima kasih. Salam saudara semua. Senang ya saya bisa berada di tengah-tengah saudara Bapak Ibu semua di tahun awal 2021 ini. Saya nggak panjang lebar juga. Tadi malam waktu kita makan malam, suami saya bilang sama saya, "Mi, besok kamu bersaksi ya." Terus saya pikir, hah, kok saya ya? Padahal saya baru mau bilang, "Pi, besok bersaksi dong." Tapi ternyata dia udah duluan, saudara. Ya udah, puji Tuhan. Kalau gitu kesaksian saya pagi ini ada hubungannya tadi dengan Om Nenggolan, ya, bahwa apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Seperti pada umumnya kita menghadapi banyak hal di tahun 2020 ini karena datangnya virus yang nggak pernah kita duga ya saudara. Tapi kami sekeluarga mengucap syukur bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Saya mau katakan dalam kesaksian saya pagi hari ini, Tuhan itu segalanya, segala-galanya. Di saat saya pribadi itu mau give up, di saat saya pribadi itu mau putus asa, tetapi Tuhan itu nggak biarkan saya jatuh sampai tergeletak. Sudah miring, sudah mau amblek, Tuhan langsung ya saudara tarik saya. Aku nggak mau kamu jatuh anakku. Kamu harus kuat, kamu nggak boleh putus asa, kamu nggak boleh give up. Nah, pagi hari ini saya mau sharekan satu ayat yang Tuhan benar-benar taruh kuat dalam diri saya, yaitu dari Efesus 3 ayat 20.
Mungkin banyak yang hafal ya. Saya itu nggak bisa hafal sekali ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Di sini bunyinya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Itu yang kami alami di tahun 2020 ya saudara. Apa yang nggak ada di pikiran kami, yang sempat kami itu mau give up, yang sempat kami itu mau putus asa, tapi Tuhan menguatkan kami. Tuhan katakan, jangan engkau give up, jangan engkau berputus asa. Langit itu memang gak selalu biru anakku, jalan itu memang gak selalu rata, tetapi janji Tuhan untuk menyertai dan menjaga kami sekeluarga itu benar-benar nyata di tahun 2020. Saya hanya mau kasih satu contoh aja ya. Contoh, kami mengalami satu pergumulan, memang fokus satu pergumulan di tahun 2020. Tapi saya nggak mau ceritakan panjang lebar, saya hanya mau kasih contoh. Contohnya nih, mungkin saya itu mau kepingin makan ikan yang paling mahal. Saya kepingin makan ikan yang paling mahal, itu ikan apa ya? Ikan salmon ya, katakanlah saya itu mau makan ikan salmon, saudara. Kepingin sekali kami sekeluarga mau makan ikan salmon. Tetapi kami merendahkan diri kami di bawah kaki Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah gelombang dunia ini, kami merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kami tanggalkan itu, mau makan ikan salmon itu kami tanggalkan, saudara. Ini contoh aja ya, ilustrasi. Saya tanggalkan, saudara. Kami tanggalkan itu ikan salmon. Tapi kami datang kepada Tuhan, kami katakan, Tuhan, kami mengucap syukur. Seandainya hanya ikan teri saja yang Engkau taruh di meja makan kami sudah bersuka cita, saudara. Itu yang kami katakan kepada Tuhan, khususnya saya secara pribadi. Kalau suami saya orangnya kuat sekali, saudara, nggak terombang-ambing dia. Tapi namanya kita wanita, seorang ibu, seorang istri ya, gampang terkadang ya, waduh gini, waduh gono. Tapi saya bersyukur ya, saya katakan kepada Tuhan, saya sudah nggak mau bikin lagi itu ikan salmon, saudara. Sekarang aduh Tuhan, terlalu mahal. Tetapi yang saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, seandainya hanya ikan teri di meja makan saya sudah mengucap syukur. Itu yang terjadi pada kami sekeluarga. Dan tergenapilah firman yang tadi saya baca, apa yang tidak saya pikirkan, apalagi yang sudah tidak di angan-angan saya, kami sekeluarga, yang saya minta ikan teri, ternyata Tuhan kasih saya sekeluarga ikan salmon. Terima kasih, puji nama Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, di tengah-tengah gelombang sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kami belajar untuk tidak give up, tidak berputus asa, dan berusaha tetap setia, mempunyai hati yang menyembah kepada Tuhan. Karena kami percaya mukjizat itu tetap bisa terjadi, asalkan hati kami hati yang menyembah, asalkan hati kami hati yang percaya kepada Dia. Bukan 1/4, bukan 50, tetapi 100% kami taruh di bawah kaki Tuhan. Karena tanpa Dia kami tidak mungkin ada sampai saat ini, dan tidak mungkin ikan salmon yang kami dapatkan, saudara. Maka itulah tadi saya katakan, seperti Om Anwar katakan, apa yang tidak di pikiran kami, itulah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa. Masih ada, saudara? Kalau ada, segera bisa naik 1 atau 2 orang lagi. 1 or 2 more people if you want to give. Oke. Oke. Sorry, Pak Wanto. After that, Pak Wanto. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya cuma mau mengucap syukur ya pada Tuhan, seperti kesaksian dari saudara-saudara yang lain. Sungguh tahun 2020 merupakan suatu tahun di mana
kami sekeluarga benar-benar merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan ya. Mulai dari anak-anak, dari kesehatan, kami merasa maksudnya Tuhan benar-benar jaga kami, melindungi kami nggak pernah sakit ya, dari anak-anak juga nggak pernah sakit di tahun 2020. Dalam pekerjaan juga banyak sekali yang apalagi saya yang harus jalani ya, dari pekerjaan ini banyak sekali tantangan yang saya harus jalani, tapi dari situ saya benar-benar melihat bahwa Tuhan itu benar-benar nyata, maksudnya pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata. Apa yang secara manusia itu nggak mungkin terjadi ya, nggak bisa, tapi Tuhan membuat segala sesuatunya itu mungkin. Dan dari situ benar-benar Tuhan itu mengajarkan saya dan keluarga kami semua untuk kita benar-benar mengandalkan Tuhan, bahwa iman dan pengharapan kita pada Tuhan itu benar-benar apa yang seperti katakan firman Tuhan, katakan tidak akan pernah sia-sia. Pada saat kita benar-benar berharap dan bergantung pada Tuhan, Tuhan itu nggak pernah mempermalukan kita. Dan itu yang saya alami ya, banyak sekali. Saya nggak akan ceritakan secara detail ya, tapi banyak sekali yang harus saya jalani, dan saya melihat bahwa bahkan orang-orang yang nggak kenal Tuhan ya di pekerjaan, mereka sekarang melihat bahwa ada sesuatu yang lain gitu loh. Mereka katakan, kamu nih seperti miracle worker. Saya bilang I'm not a miracle worker, it's not me, it's God. Karena mereka melihat bahwa sesuatu yang secara manusia nggak bisa terjadi, Tuhan bisa membuat terjadi, dan itu semua benar-benar karena penyertaan Tuhan. Dan saya mengucap syukur ya, selama 2020 ini benar seperti yang kesaksian yang saudara-saudara yang lain katakan, bahwa mari kita tetap beriman dan berharap kepada Tuhan, karena iman dan pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi kami benar-benar mengucap syukur karena Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu setia. Apa yang Tuhan firmankan di dalam firman-Nya itu benar-benar nyata gitu. Pada saat kita benar-benar beriman, berserah, bergantung, berharap. Jadi rasanya secara manusia memang nggak mungkin ya. Secara rasanya seperti yang Tante Mufi katakan, kadang saya mengalami masa-masa di mana rasanya stres banget. Maksudnya nggak benar. Secara manusia saya nggak bisa menjalani lagi. Tapi di masa-masa seperti itu saya merasakan bagaimana kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Jadi rasanya itu benar-benar tangan Tuhan yang menolong, yang menopang, dan yang menjaga kami semua sekeluarga. Jadi kami benar-benar mengucap syukur, Tuhan itu sungguh Tuhan yang baik. Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan firman-Nya adalah ya dan amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Mari Pak Wanto. Kalau barangkali ada satu aja lagi setelah Pak Wanto, bolehlah. Shalom. Saya cuma mau bersaksi ya. Tahun 2020 memang Tuhan baik ya. Kalau dilihat dalam kedagingan saya, mungkin saya nyerah gitu ya. Saya benar pada apa kata Om Anwar sama Ibu Mufi gitu. Memang benar sudah dipersiapkan sama Tuhan. Saya juga mengalami pribadi. Pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Kalau saya lihat, saya tuh tidak mampu gitu. Saya tuh istilah sakit itu terkapar, tinggal menyerah aja, tinggal tunggu matinya aja. Tapi kita punya Tuhan, punya Allah, nggak mau begitu. Dia selalu menopang, Dia selalu mengangkat di saat badai apapun, di saat goncangan apapun. Tapi Tuhan selalu ingatkan saya, lihat, tertuju pada Tuhan. Di dalam kehidupan saya juga banyak masalah. Di tahun 2020 Tuhan selalu beri pertolongan ya. Orang yang tidak saya kenal, dia seperti ya Pak Anwar bilang, dia mempunyai hati kasih ya. Di situ juga saya berterima kasih. Pergumulan dalam istilah
pergumulan dalam rumah ya, saya mencari rumah itu, Tuhan beri pertolongan ya, berikan sesuatu honor yang luar biasa ya, walaupun di mata manusia nggak mungkin gitu, tapi Tuhan gerakan. Di situ saya mempunyai tempat tinggal tuh, istilahnya lagi menghadapi kekacauan ini, diberi free gitu. Sampai saya bilang, Tuhan, siapa saya? Di situ saya lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kedua juga saya mengalami ya istilahnya pekerjaan, tapi Tuhan cukupkan. Tapi saya tetap, Tuhan bilang selalu lihat tuju padaku. Saya respect, saya imani, saya juga terima pelajaran firman Tuhan. Saya juga hormati selalu juga mau melakukan gitu. Di situ banyak. Saya juga bersyukur. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, Tuhan, aku nggak mampu, tapi Tuhan cuma tersenyum gitu. Tuhan aku memberikan suatu pertolongan gitu. Di situ saya selalu tegur, percaya. Jangan asal cuma ngomong, jangan hanya cuma ini, tetapi percaya. Di situ kami berterima kasih sekeluarga kepada jemaat-jemaat, khususnya pada Om, pada Roy yang selalu membimbing, memberi kekuatan, yang memberi sesuatu dorongan hingga saya tidak ada istilah putus asa. Saya bersyukur buat seluruh juga jemaat-jemaat IMC yang ada di sini juga selalu menyepot, selalu memberi kekuatan. Di situ saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tiap pagi saya cuma mengucapkan bersyukur. Gak ada yang lain. Walaupun dalam kedagingan saya, Tuhan tidak menjawab lah, tetapi saya percaya Dia selalu menyertai dalam kehidupan. Walaupun hari-hari ini memang kalau dilihat mata ya, di mata manusia kedagingan kita tuh mungkin kalau dibilang kurang atau kekurangan, banyak kekacauan. Tapi saya percaya, yang selalu saya deklarkan, saya selalu omongkan, kau Tuhan Allah yang Maha menyertai. Disitulah Tuhan menyertai selalu. Saudara-saudara, terima kasih atas kesaksian saya. Ada satu?